Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Puji Lestari dengan NIM 251186206204. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua konsep yang saling berkaitan di dalam dunia pendidikan, namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Pengertian belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu sebagaimana hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Perubahan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, efektif atau sikap. Yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Ciri-ciri pembelajaran yang pertama yaitu terjadi secara sabar. Yang dimaksud individu menyadari bahwa mereka sedang melakukan kegiatan belajar dan memiliki tujuan tertentu. Kedua, yaitu perubahan bersifat kontinu atau bersifat berkelanjutan. Perubahan ini sering terjadi berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan, bukan terjadi secara kebetulan atau hanya kesementaraan. Yang ketiga, perubahan bersifat fungsional. Hasil belajar memberikan manfaat bagi individu untuk menghadapi tantangan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Yang dimaksud perubahan sifat positif dan aktif yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik agar hasil yang didapatkan dari perubahan tersebut akan kembali ke individu itu sendiri. Yang kelima yaitu bersifat relatif menetap. Perubahan perilaku dihasilkan bertahan dalam jangka waktu yang lama, bukan perubahan sesaat karena faktor obat-obatan atau faktor kelelahan. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan ke peserta didik agar proses pembentukan karakter dapat berjalan secara efektif dan efisiensi. Yaitu ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama ada upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang secara sistematis yang dilakukan oleh pendidik. Kedua yaitu memiliki tujuan yang jelas. Seluruh aktivitas diarahkan untuk mencapai kompetensi atau bertujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu terencana dan terorganisir, melibatkan tahapan perencanaan seperti pembuatan RPP, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat yaitu adanya interaksi edukatif, merupakan komunikasi timbal balik antara guru dan siswa, serta terlibatkan aktivitas siswa dalam mengolah materi pembelajaran. Yang terakhir, gurunya sebagai fasilitator. Fasilitator seperti peran pengajar bukan sekedar pemberian informasi, tetapi melainkan penyediaan sarana dan pembimbingan agar siswa dapat belajar dengan baik. Soal yang kedua yaitu tujuan prinsip pembelajaran dan pembelajaran. Secara garis umum, pembelajaran dan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku yang positif dan sistematis melalui interaksi yang terencana. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan. Contohnya yaitu perubahan tingkah laku, mencakup perubahan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua yaitu pengembangan potensi diri.
memberikan kemampuan bagi setiap individu untuk mandiri, kreativitas, dan memiliki inisiatif. Contoh yang ketiga yaitu pencapaian kompetensi spesifik, yaitu mendefinisikan pengetahuan dan keterampilan konkret yang diharapkan dapat ditujukan oleh siswa setelah mengikuti sesi pendidikan. Yang keempat yaitu kesesuaian kebutuhan. Tujuan belajar yang baik harus selaras dengan kebutuhan individu peserta didik, sekaligus tuntutan masyarakat. Prinsip-prinsip utamanya, yang pertama ada motivasi. Motivasi dalam belajar membutuhkan dorongan atau energi internal. Siswa yang memiliki tujuan yang jelas akan tekun dan memiliki kesungguhan dalam belajar. Yang kedua, keaktifan. Peserta didik harus terlibat secara aktif, baik secara fisik maupun mental. Belajar bukan proses pasif, melainkan proses melakukan dan menemukan. Prinsip yang ketiga yaitu bermakna. Materi yang dipelajari harus memiliki relevansi dengan kehidupan nyata sehingga siswa merasakan manfaat langsung dari ilmu tersebut. Yang keempat yaitu perbedaan individu. Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Pengajar harus mampu menyesuaikan materi dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Yang kelima yaitu perhatian dan apresiasi. Guru perlu membangkitkan fokus siswa dan menghubungkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dia miliki sebelumnya. Yang keenam yaitu umpan balik atau feedback, memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai siswa untuk memperkuat semangat dan memperbaiki kesalahan. Soal yang ketiga yaitu membahas teori behavioristik. Behavioristik adalah pengertian yang menekankan pembelajaran adalah perubahan perilaku akibat stimulus dan respon. Perbedaannya yaitu fokus pada hasil perilaku yang tampak guru sebagai pusat. Implementasi pembelajaran yaitu metode real dan latihan pemberian rewards. Referensinya yaitu Skinner, Pavlov, dan Traudike. Kedua yaitu konstruktivistik, yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Perbedaannya fokus pada proses berpikir siswa aktif. Implementasinya yaitu diskusi kelompok, problem based learning atau eksperimen Euclid. Atau implementasi behavioristik yaitu guru memberikan soal matematika berulang dan memberikan nilai. Contoh implementasi yaitu konstruktivistik, siswa diminta memecahkan masalah kehidupan secara kelompok. Adalah proses perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membantu terjadinya pembelajaran. Teori behavioristik dari konstruktivistik memiliki perbedaan dan pendekatan, namun keduanya digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.